Ehlers-Danlos Syndrome atau EDS, yaitu adalah penyakit yang menyerang jaringan konektif atau connective tissue yang menyerang sekitar 1 dari 5.000 orang, dan juga merupakan penyakit connective tissue yang paling umum yang disebabkan karena masalah keturunan atau genetik. Gejala umum pada penyakit EDS adalah berhubungan dengan masalah kelenturan kulit dan pada pergerakan sendi. Protein kolagen ini diproduksi dari sel tubuh seperti fibroblast, osteoblast, atau chondroblast. Sel-sel tersebut mengandung banyak jenis gen yang bertugas untuk memproduksi protein kolagen. Contohnya pada gen yang bertugas membentuk struktur primernya yaitu COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2. Ada juga gen yang bertugas untuk folding kolagen, misal gen PLOD1, FKBP14, dan beberapa gen lainnya. Pada penyakit EDS, permasalahan yang terjadi adalah terjadinya mutasi pada gen-gen pembentuk protein kolagen tersebut. Mutasi paling umum adalah jenis mutasi autosomal dominant, yang artinya dari 2 kopi gen pada kromosom yang di-share dari ayah dan ibu, dan jika 1 kopi saja yang bermasalah atau termutasi, maka sudah bisa menimbulkan EDS. Setiap sistem organ atau struktur tubuh kita memiliki connective tissue, dan salah satu penyusun utama connective tissue adalah protein kolagen, seperti pada cartilage, tendon, lemak, tulang, pembuluh darah, dan yang lainnya. Dan permasalahan utama yang muncul adalah ketika menyerang sendi, kulit, dan dinding pembuluh darah. Nama EDS atau Ehlers-Danlos Syndrome diambil dari 2 nama dokter kulit, yaitu dokter kebangsaan Jerman Edward Ehlers dan dokter kebangsaan Prancis Henry Danlos, yang pertama kali menjelaskan tentang penyakit EDS. Setidaknya ada 25 jenis kolagen yang diproduksi di tubuh kita, sehingga tipe penyakit EDS juga ada bermacam-macam. Klasifikasi terakhir yang update mengklasifikasikan penyakit EDS ke 13 tipe. Tipe yang paling umum adalah Classical EDS dan Hypermobility EDS. Dan setiap tipe ini memiliki gejala yang berbeda-beda, tergantung jenis kolagen yang terdampak. Namun, gejala dan tanda pada kulit yang elastis dan hypermobility persendian hampir semuanya memiliki kesamaan karakter, hanya berbeda dari seberapa parah atau severity-nya. Tipe vascular EDS adalah tipe yang paling berbahaya, karena bisa mengancam jiwa atau menyebabkan life-threatening complication. Yang paling sering menjadi komplain pasien adalah permasalahan mobilitas sendi yang terlalu fleksibel atau hypermobility pada sendi. Namun, EDS juga bisa menyebabkan banyak permasalahan lainnya, seperti permasalahan sistem imun, penyakit intestinal atau pencernaan, nyeri kronik dan fatigue, masalah jantung dan pembuluh darah, masalah pada ibu hamil, dan masalah sakit kepala kronik. Penderita juga bisa menunjukkan tanda kehilangan kontrol atau postur tubuh pada saat menjalankan normal aktivitas seperti berjalan. Connective tissue yang bermasalah juga bisa menyebabkan dislokasi pada sendi, nyeri sendi, dan permasalahan pada kulit lainnya, yaitu abnormal atau atrophy scarring akibat kulit yang sangat tipis. Lalu ada abnormal bruising atau kulit yang nampak memar dan bercak-bercak merah atau ecchymosis. Diagnosis EDS tergantung dari gejala dan tanda yang dialami pasien, seperti pengecekan mobilitas joint dan elastisitas kulitnya, serta gejala sistem lainnya. Yang paling penting adalah pengecekan riwayat keluarga pasien atau melakukan tes genetik untuk mendeteksi ada tidaknya gen yang bermasalah. Namun pada tes genetik ini, dari 13 tipe EDS, 12 mungkin bisa dikonfirmasi. Tapi untuk satu tipe yaitu tipe hypermobility, sampai sekarang belum diketahui masalah gen yang menjadi penyebabnya. Selain itu, sebagai diagnosa tambahan bisa melakukan radiologi tes atau imaging jika dibutuhkan. Belum ada pengobatan spesifik untuk mengobati EDS. Yang ada hanya melakukan manajemen untuk menghindari komplikasi yang serius
dan mengobati gejala dan tanda klinisnya, atau symptomatic treatment. Exercise atau olahraga ringan dan terapi fisik bisa dilakukan untuk melatih otot dan sendi. Menghindari aktivitas yang berlebihan yang melibatkan pergerakan sendi, dan memperhatikan kulit agar terhindar dari luka, atau jika melakukan operasi untuk memperhatikan jahitan atau suturnya. Pengecekan pembuluh darah dengan non-invasive visualization juga membantu untuk memperhatikan kondisi pembuluh darah untuk pasien yang berisiko terhadap pembuluh darah yang pecah. Pada pasien yang memiliki nyeri yang begitu lama, mungkin membutuhkan analgesik seperti NSAID atau terapi opioid sebagai penghilang rasa nyeri. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah EDS atau Ehlers-Danlos Syndrome adalah penyakit connective tissue akibat terjadi permasalahan genetik pada gen yang memproduksi protein kolagen. Gejala dan tanda beragam, tergantung tipe dan jenis kolagen yang bermasalah. Gejala dan tanda yang umum ditemukan adalah permasalahan kulit yang elastis dan persendian yang sangat fleksibel atau hypermobility. Untuk diagnosisnya, diantaranya melakukan diagnosis pada gejala dan tanda yang muncul, pengecekan riwayat keluarga dan tes genetik, serta pengecekan imaging atau tes radiologi. Sampai saat ini, belum ada pengobatan spesifik untuk penyakit EDS, yang bisa dilakukan hanya manajemen untuk menghindari komplikasi dan melakukan symptomatic treatment, terapi fisik dan exercise, menghindari dari luka pada kulit, pengecekan pembuluh darah atau blood vessels, dan analgesik.